Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang nilai harapan atau ekspektasi peubah acak pada mata kuliah Statistika Matematika dengan dosen pengampu Ibu Maulani Mutiarani, SPD, MPD. Adapun anggota dari kelompok 5, yang pertama Dinda Pertiwi Busman dengan NIM 210297076, yang kedua Dinda Aulia dengan NIM 210298080, yang ketiga Nabila Sari dengan NIM 210299097, dan saya sendiri Rahayu Prastika dengan NIM 210299105. Oke, kita masuk ke materi nilai harapan atau ekspektasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ruang sampel dengan melakukan sebuah percobaan dengan menggulirkan satu buah mata dadu yang setimbang. Setiap sisi mata dadu yang muncul akan mempunyai peluang sebesar 1/6. Jika dilakukan berulang-ulang, maka akan muncul untuk setiap mata dadu akan sama dengan peluang sebesar 1/6. Sehingga rata-rata munculnya sisi mata dadu bernilai munculnya sisi mata dadu 1 dikali dengan peluangnya 1/6, ditambah munculnya sisi mata dadu 2 dikali dengan peluangnya 1/6, ditambah munculnya sisi mata dadu 3 dikali dengan 1/6, ditambah dengan munculnya sisi mata dadu 4 dikali dengan 1/6, ditambah munculnya sisi mata dadu 5 dikali 1/6, ditambah munculnya sisi mata dadu 6 dikali dengan 1/6 akan sama dengan 21/6. Jadi, rata-rata munculnya sisi mata dadu itu bernilai 21/6. Jika peubah acak X menyatakan kejadian munculnya sisi mata dadu, maka dapat kita katakan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu munculnya sisi mata dadu dengan nilai peluangnya masing-masing 1/6. Rata-rata dari jumlah sisi dadu yang muncul tersebut merupakan rata-rata terboboti yang disebut dengan nilai harapan atau ekspektasi. Definisi. Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi peluangnya adalah fx. Nilai harapan peubah acak X yang dinotasikan dengan EX atau ekspektasi X adalah ekspektasi X atau EX sama dengan sigma dengan batasan X dari X dikali fx atau sigma dengan batasan X dari perkalian antara nilai peubah acaknya dikali dengan fungsi peluangnya jika X peubah acak diskrit. Dan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx diintegralkan terhadap X jika X peubah acak kontinu. Jadi, kita bisa mencari nilai harapan atau ekspektasi dari X. Kalau jika X peubah acak diskrit, maka kita menggunakan rumus yang ini. Dan jika X peubah acak kontinu, maka kita menggunakan rumus yang ini. Agar lebih memahaminya, perhatikan contoh satu berikut ini. Jika diketahui peubah acak X dengan fungsi masa peluangnya adalah fx sama dengan 1/4 dikali kombinasi 2 dari X untuk X sama dengan 0, 1, dan 2, dan fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Tentukan nilai harapan bagi peubah acak X. Nah, penyelesaiannya, karena diketahui fungsi masa peluang, berarti peubahnya adalah peubah acak diskrit, sehingga nilai harapannya adalah ekspektasi X atau EX sama dengan sigma dengan batasan X sama dengan 0 sampai 2, X dikali Fx. Nah, kenapa kita pakai rumus yang ini? Karena dia peubah acak diskrit. Sama dengan sigma dengan batasan X sama dengan 0 sampai 2, X dikali, kita substitusikan Fx-nya yaitu 1/4 dikali dengan kombinasi 2 dari X. Kemudian kita substitusikan untuk X sama dengan 0, nilai X sama dengan 0, yaitu 0 dikali dengan 1/4 kali kombinasi 2 dari 0 ditambah kita substitusikan untuk nilai X sama dengan 1. 1 dikali 1/4 dikali kombinasi 2 dari 1, ditambah kita substitusikan untuk nilai X sama dengan 2. 2 dikali 1/4 dikali kombinasi 2 dari 2.
Nah, ini kita dapatkan 0 ditambah dengan ini 1 dikali 1/4. Nah, kombinasi 2 dari 1 itu sama dengan 2. Jadi 1 dikali 1/4 dikali 2 tambah 2 kali 1/4, ini hasilnya 1 dikali dengan 1, maka akan diperoleh hasilnya adalah 1. Jadi nilai harapannya adalah 1. Nah, untuk contoh 2, diketahui fungsi padat peluang peubah acak X adalah fx sama dengan X tambah 2 per 18 untuk X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan X kurang dari atau sama dengan 4 dan fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Tentukan nilai harapan bagi peubah acak X. Nah, karena diketahui fungsi padat peluang, maka peubah acaknya continue. Nah, maka kita akan gunakan rumus yang kedua, yaitu menggunakan integral antara perkalian nilai X-nya dengan fungsi peluangnya. Jadi, EX atau ekspektasi X sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga X dikali dengan fx yang diintegralkan terhadap X. Sama dengan integral dengan batasan yang ini negatif 2 sampai dengan 4 dari X dikalikan dengan kita substitusikan fx-nya yaitu X ditambah 2 per 18 yang diintegralkan terhadap X sama dengan, nah karena ini ada 1 per 18-nya konstan, maka kita pindahkan dia ke depan sini. 1 per 18 dikalikan dengan integral dari negatif 2 ke 4 X kuadrat ditambah 2X. Karena ini kita kalikan X dikali X kuadrat ditambah dengan 2X. Maka kita cari integralnya. Ini 1 per 18. Maka integralnya jadinya 1 per 3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat dengan batasan negatif 2 sampai 4. Kemudian kita substitusikan batasannya ke sini. Nah, jadinya 1 per 18 dikali dengan 1 per 3 dikali X-nya kita substitusikan yang 4. 4 pangkat 3 ditambah 4 kuadrat dikurang dengan 1/3 dikali kita substitusikan X yang negatif 2. Negatif 2 pangkat 3 ditambah negatif 2 pangkat 2. Maka kita peroleh sama dengan 1 per 18 dikali dengan 64/3 ditambah 16 ditambah 8/3 dikurang 4 sama dengan 1 per 18 dikali 36 sama dengan 2. Nah, untuk contoh yang ketiga, dari suatu permainan, seseorang mendapatkan Rp5 bila muncul semua sisi angka atau semua sisi gambar. Jika 3 mata uang logam digulirkan 1 kali, orang tersebut akan membayar Rp3 bila munculnya 1 sisi angka atau 2 sisi angka. Jadi, eh, seseorang akan mendapatkan Rp5 bila muncul semua sisi angka atau semua sisi gambar dan akan membayar Rp3 bila muncul 1 sisi angka atau 2 sisi angka. Jadi, kita cari dulu ruang sampel dari 3 mata uang logam yang digulirkan 1 kali. Maka kita peroleh ruang sampel atau S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Dan ini adalah semua kejadian dari percobaan 3 mata uang logam yang digulirkan 1 kali. Dan X di sini adalah munculnya sisi angka. Maka untuk nilai X-nya ada 0, 1, 2, 3. Artinya munculnya tidak adanya muncul sisi angka atau sisi gambar semua yang muncul. Yang satu ini artinya munculnya sisi angkanya 1, yang ini artinya munculnya sisi angka sebanyak 2, dan yang ini artinya munculnya sisi angka sebanyak 3. Dan ini adalah peluang terjadinya X atau peluang terjadinya munculnya sisi angka. Jadi kalau untuk peluang munculnya sisi angka sebanyak 0, artinya tidak ada muncul sisi angka, itu peluangnya 1 per 8. Nah, kalau untuk peluang munculnya sisi angka sebanyak 1, itu ada 3 per 8. 1,
2, dan 3. Kemudian munculnya sisi angka sebanyak 2, itu ada 3/8 juga, 1, 2, 3. Kemudian munculnya sisi angka ada 3, itu 1/8, karena dia di sini 1/8. 1 per banyaknya ke ruang sampelnya. Maka kita cari kemenangannya sama dengan. Nah, karena kalau dia mendapatkan atau bila munculnya semua sisi angka atau semua sisi gambar itu dikalikan dengan Rp5, maka 5 dikali munculnya semua sisi angka itu 1/8 ditambah dengan munculnya semua sisi gambar itu 1/8 ditambah dengan, nah dia akan membayar, artinya kan berkurang. Kita buatkan -3 dikali dengan munculnya sisi angka itu peluangnya 3/8 ditambah dengan munculnya sisi angka yaitu 3/8 juga. Maka dari sini kita peroleh kemenangannya sama dengan -1. Hal ini menunjukkan seseorang itu akan kalah sebesar Rp1. Selanjutnya, terdapat teorema jika X merupakan peubah acak dengan fungsi peluang adalah fx, nilai harapan dari fungsi peubah acak Gx yang dinotasikan dengan EGX atau ekspektasi dari fungsi peubah acak Gx adalah EGX sama dengan sigma dengan batasan X dari perkalian antara fungsi peubah acak Gx dikalikan dengan fungsi peluang Fx itu jika X peubah acak diskrit. Dan ekspektasi Gx akan sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari perkalian antara Gx dikalikan dengan Fx dx jika X-nya itu adalah peubah acak kontinu. Bukti, misalkan GI merupakan sebarang nilai bagi GX untuk nilai-nilai X sama dengan X11, X12 sampai XIK, maka peluang GX sama dengan GI itu sama dengan sigma dengan batasan K sama dengan 1 sampai NI F XIK. Jika nilai-nilai Gx adalah G1, G2, sampai Gj, maka ekspektasi Gx sama dengan sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai ke J, Gi dikalikan dengan peluang Gx sama dengan Gi. Kemudian sama dengan sigma dengan batasan I sampai I sama dengan 1 sampai J, Gi dikalikan dengan sigma dengan batasan K sama dengan 1 sampai NI F X I K. Nah, ini bisa kita buat menjadi sigma dengan batasan I sama dengan 1 sampai J dan sigma dengan batasan K sama dengan 1 sampai NI GI dikali FXIK. Maka akan sama dengan sigma dengan batasan X dari Gx dikali Fx dan terbukti. Agar lebih memahaminya, perhatikan contoh 4 berikut. Misalkan X suatu peubah acak dengan distribusi peluang, X dengan nilai X yaitu 0, 1, 2, dan 3, dan fungsi X-nya masing-masing adalah 1/3, 1/2, 0, dan 1/6. Hitunglah nilai harapan Y sama dengan X dikurang 1 kuadrat. Penyelesaiannya. Nilai harapan dari Y atau ekspektasi Y sama dengan ekspektasi X dikurang 1 kuadrat. Sama dengan sigma dengan batasan X, Gx dikali dengan Fx. Sama dengan sigma dengan batasan X sama dengan 0 sampai 3. Kita substitusikan Gx-nya yaitu X dikurang 1 kuadrat dikali dengan Fx-nya. Sama dengan, nah untuk nilai X sama dengan 0, kita substitusikan terlebih dahulu yang X sama dengan 0, maka 0 dikurang 1 kuadrat dikali dengan F0, ditambah dengan kita substitusikan yang X sama dengan 1. Jadi ditambah dengan 1 dikurang 1 kuadrat dikali F1, kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 2. Ditambah 2 dikurang 1 kuadrat
dikali F2 ditambah kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 kuadrat dikali dengan Fx. Nah, akan diperoleh ini jadinya 1 dan F0 adalah 1/3 ditambah ini jadinya 0 kuadrat dan F1 itu adalah 1/2 kemudian 2 kurang 1 kuadrat itu 1 dikali dengan F2 sama dengan 0 kemudian ini 3 dikurang 1 2 2 pangkat 2 4 dikalikan dengan F3-nya F3-nya 1/6 maka ini 0 maka 1/3 ditambah dengan 4/6 4/6 ini kita sederhanakan jadi 2/3 diperoleh 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 1. Jadi, nilai harapan Y sama dengan X dikurang 1 kuadrat adalah 1. Contoh 5. Misalkan X keubah acak dengan fungsi pada peluangnya, Fx sama dengan X kuadrat per 3 untuk X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 2, dan Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai harapan Gx sama dengan 2X dikurang 1. Maka penyelesaiannya, E2X kurang 1 atau ekspektasi dari GX ini sama dengan kita gunakan rumus yang integral karena X itu keubah acak kontinu karena dia ada rentang nilai X-nya. Integral dari negatif 1 sampai 2, Gx dikali Fx yang diintegralkan terhadap X sama dengan integral dari negatif 1 sampai 2, kita substitusikan Gx-nya yaitu 2X kurang 1 dikalikan dengan kita substitusikan Fx-nya yaitu X kuadrat per 3 dx. Itu nanti sama dengan integral dari negatif 1 sampai 2, 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat. Ini kita kalikan 2x dikali x kuadrat dikurang x kuadrat per 3. Nah, yang 1/3 tadi karena dia konstan kita pindahkan ke kiri, kita pindahkan ke depan, jadi sama dengan 1/3 integral negatif 1 sampai 2, 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dx. Kita integralkan sama dengan 1/3. Nah, ini jadinya jadi 2/4 kita sederhanakan 1/2 X pangkat 4 dikurang dengan 1/3 X pangkat 3 dengan batasan negatif 1 sampai 2. Sama dengan 1/3 dikalikan dengan 1/2, kita substitusikan nilai yang 2 ini, 2 pangkat 4 dikurang 1/3 dikali dengan 2 pangkat 3, dikurang dengan 1/2 dikali, kita substitusikan yang negatif 1, negatif 1 pangkat 4 dikurang 1/3 dikali negatif 1 pangkat 3. Sama dengan 1/3 dikali dengan 8 dikurang 8/3 dikurang 1/2. Ini hasilnya 1/2 ditambah dengan 1/3. Maka diperoleh 9/6 dan disederhanakan menjadi 3/2. Selanjutnya, teorema. Jika X dan Y dua peubah acak dengan fungsi peluang gabungan adalah Fx, Y, maka nilai harapan dari peubah acak Gx, Y adalah Gx, Y sama dengan sigma dengan batasan X, kemudian sigma dengan batasan Y, Gx, Y dikali Fx, Y, jika X dan Y peubah acak diskrit. Dan Gx, Y sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga, kemudian integral min tak hingga sampai tak hingga, Gx, Y dikali Fx, Y yang diintegralkan terhadap X dan Y jika X dan Y peubah acak kontinu. Nah, untuk yang integral ini, yang bagian integral atau peubah acak kontinu, dia boleh dibalik integralnya. Boleh dx dy atau boleh dy dx. Agar lebih memahaminya, perhatikan contoh 6 berikut. Diketahui bahwa peubah acak X dan Y merupakan fungsi massa peluang gabungan, yaitu seperti pada tabel ini, di mana nilai X itu 2 dan 4, dan nilai Y itu adalah 1, 3, dan 5. Tentukan nilai E X tambah Y. Nah,
Karena dia fungsi massa peluang, berarti ini peubah acak diskrit. Untuk penyelesaiannya, kita pakai rumus yang ada sigmanya. Berarti E X tambah Y sama dengan sigma dengan batasan X, kemudian sigma dengan batasan Y, G X, Y dikali F X, Y. Nah, sama dengan kita substitusikan G X, Y-nya, yaitu X tambah Y. Kemudian, kita substitusikan nilai Y-nya dulu. Nilai Y-nya tadi kan 135. Maka kita buat sama dengan sigma dengan batasan X dalam kurung X tambah 1 dikali Fx, 1 untuk Y sama dengan 1 ditambah X tambah 3 kali Fx, 3 dengan Y sama dengan 3 ditambah X tambah 5 dikali Fx, 5 dengan Y sama dengan 5. Sama dengan, kemudian baru kita substitusikan nilai X-nya yaitu 2 dan 4. Nah, pertama kita substitusikan X-nya sama dengan 4, maka kita dapatkan sama dengan 2 tambah 1 dikali dikali F2,1 ditambah 2 tambah 3 dikali F2,3 ditambah 2 tambah 5 dikali F2,5. Baru kita substitusikan yang X sama dengan 4 ditambah 4 tambah 1 dikali F4,1 ditambah 4 tambah 3 dikali F4,3 ditambah 4 tambah 5 dikali F4,5. Kemudian ini 2 tambah 1, 3 dikali dengan F2,1. F2,1 yaitu 0,1 ditambah 2 tambah 5, 2 tambah 3 itu 5 dikali F2,3. F2,3 yaitu 0,2 ditambah 2 tambah 5 itu 7 dikali F2,5 yaitu 0,1 ditambah 4 tambah 1 sama dengan 5 dikali F4,1 yaitu 0,15 ditambah dengan 4 tambah 3 sama dengan 7 dikali dengan F4,3. F4,3 yaitu 0,3 ditambah 4 tambah 5, 9 dikali dengan F4,5 yaitu 0,15. Kemudian kita kalikan, ini sama dengan 0,3 ditambah 1 ditambah 0,7 ditambah 0,75 ditambah 2,1 ditambah 1,35 sama dengan 6,2. Maka kita peroleh nilai harapan dari X tambah Y adalah 6,2. Kemudian contoh yang ketujuh, hitunglah E, Y per X untuk fungsi padat peluang berikut. Fx, Y sama dengan X dikali 1 tambah 3Y kuadrat per 3 untuk X lebih dari 0 dan kurang dari 2. Kemudian Y lebih dari 0 dan Y kurang dari 1. Kemudian Fx, Y sama dengan 0 untuk X, Y lainnya. Maka penyelesaiannya, nah karena ini adalah fungsi padat peluang, maka dia peubah acak kontinu. Maka kita gunakan rumus yang ada integralnya. Maka E, Y per X sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga, kemudian integral min tak hingga sampai tak hingga, Gx, Y dikali Fx, Y dx dy. Nah, ini boleh dx dy atau dy dx. Nah, karena kita di sini buatnya dx dy, maka untuk batasan integral yang pertama itu yang batasan y-nya 0 sampai 1. Kemudian batasan untuk integral yang kedua yaitu yang x-nya 0 sampai 2. Substitusikan gx y-nya sama dengan y per x. Kemudian kita substitusikan fx, y-nya yaitu yang ini. Dx dy sama dengan, nah ini sama dengan 1, X per X-nya sama dengan 1. Maka kita peroleh sama dengan integral 0 sampai 1, integral 0 sampai 2, Y dikali 1 tambah 3Y kuadrat per 4 dx dy. Nah, kita tuliskan kembali, maka nah yang ini kan kita mau integralkan terhadap X dulu. Karena ini tidak ada memuat unsur X, maka kita bisa pindahkan ke depan integral. Dan
jadinya tuh seperti ini, kemudian kita integralkan langsung yang dx-nya, jadi x dengan batasan 0 sampai 2 dy. Kemudian kita peroleh y tambah 3y pangkat 3 per 4 dikali integral 0 sampai 1. Ini hasilnya 2, karena 2 dikurang 0 sama dengan 2 dy. Kemudian ini kan jadinya 2 per 4 ya. 2 per 4 ini jadinya bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Bisa kita letakkan di depan integral, kemudian dikalikan integral 0 sampai 1. Dari y tambah 3y pangkat 3 dy. Kemudian sama dengan 1 per 2, kita integralkan jadinya 1 per 2 y pangkat 2 ditambah 3 per 4 y pangkat 4. Dengan batasan 0 sampai 1. Sama dengan 1 per 2 dikali dengan kita substitusikan batasnya. 1 per 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 per 4 dikali 1 pangkat 4 kurang 0. Maka kita peroleh jawabannya adalah 5 per 8. Maka nilai harapan dari y per x adalah 5 per 8. Selanjutnya terdapat 4 sifat-sifat harapan. Yang pertama, jika A anggota himpunan bilangan real, maka AX sama dengan AEX. Artinya, jika terdapat suatu konstanta A, maka nilai harapan konstanta A dikali dengan pengubah acak X sama dengan konstanta A dikalikan dengan ekspektasi X atau EX. Yang kedua, jika B anggota himpunan bilangan real, maka B sama dengan B. Artinya, jika terdapat suatu konstanta B, maka nilai harapan dari konstanta B adalah nilai konstanta B itu sendiri. Yang ketiga, jika A, B anggota himpunan bilangan real, maka AX tambah B sama dengan AEX tambah B. Artinya, jika terdapat konstanta A dan B, nilai harapan perkalian antara konstanta A dengan peubah acak X ditambah dengan konstanta B akan sama dengan konstanta A dikali dengan ekspektasi X ditambah dengan konstanta B. Yang keempat, jika C1, C2 sampai Cn anggota himpunan bilangan real, maka ekspektasi sigma I sama dengan 1 sampai N, CI GIX sama dengan sigma I dengan batasan I sama dengan 1 sampai N, CI dikalikan dengan ekspektasi GIX. Agar lebih mudah dipahami, perhatikan contoh 8 berikut. Berdasarkan contoh 5, yaitu fungsi padat peluangnya adalah fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk x lebih dari negatif 1 dan x kurang dari 2. Kemudian fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Hitunglah nilai harapan gx sama dengan 2x dikurangi dengan 1. Penyelesaiannya, dengan menggunakan sifat-sifat nilai harapan, maka E2X dikurang 1 bisa kita pisah jadi E2X dikurang E1. Nah, yang ini kita bisa keluarkan konstantanya, jadi 2 dikali EX. Kemudian yang ini, nilai harapan dari suatu konstanta adalah nilai konstanta itu sendiri, jadi 2EX dikurang 1. Sama dengan, nah, rumus X yang kita gunakan di sini adalah rumus yang integral, karena dia fungsi padat peluang, maka peubah acaknya continue. Jadi 2 dikali integral dengan batasan negatif 1 sampai 2 dari X dikali fx dx kurang 1. Nah, sama dengan 2 dikali integral negatif 1 sampai 2, X dikali ini kita masukkan atau kita substitusikan fx-nya, X pangkat 2 per 3 dx dikurangi dengan 1. Nah, sama dengan 2 dikali integral negatif 1 sampai 2. Nah, ini kita kalikan saja. X dikali X kuadrat, jadinya X pangkat 3 per 3 dx kurang 1. Kemudian kita integralkan sama dengan 2 X pangkat 4 per 4 kali 3 dengan batasan negatif 1 sampai 2 dikurangi dengan 1. Sama dengan 2 dikali dengan kita substitusikan batasannya 2 pangkat 4 per 12 dikurang, ini mohon maaf, ini negatif 1 pangkat 4 per 12 dikurangi dengan 1.
Sama dengan 2 dikali ini, 2 pangkat 4 sama dengan 16 dikurangi dengan negatif 1 pangkat 4 sama dengan 1, jadi 15 per 12 dikurang 1, sama dengan 15 kurang 6 per 6, sama dengan 9 per 6, dan dapat disederhanakan menjadi 3 per 2. Jadi, nilai harapan dari GX sama dengan 2X kurang 1 itu adalah 3 per 2. Sekian penjelasan materi nilai harapan atau ekspektasi dari kelompok 5. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.